Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati beliau selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, beliau Profesor Dr. Haris Supratno beserta jajaran. Yang saya hormati beliau selaku Dekan FAI Dr. Jasminto MPD, dan yang saya hormati beliau selaku Kaprodi PAI S2 Universitas Hasyim Asy'ari, beliau Dr. Khairatul Idawati Mahmud MPDI, dan yang saya hormati pula beliau selaku pimpinan Istana Pesantren Supercamp La Raiba Fi Hanifida, beliau Dr. Hanifuddin Mahadun MAG beserta keluarga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Romzi. Saya akan mempresentasikan tentang karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau memiliki 23 karya. Beliau Hadratus Syekh di samping aktif mengajar, berdagang, bertani, berdakwah, dan berjuang, Hadratus Syekh merupakan penulis yang produktif. Beliau meluangkan waktu untuk menulis pada pagi hari antara pukul 10 sampai menjelang zuhur. Waktu ini merupakan waktu longgar bagi beliau karena beliau biasanya menggunakan waktu ini untuk membaca kitab, menulis, dan menerima tamu. Karya-karya Hadratus Syekh banyak yang merupakan jawaban atas problematika masyarakat. Hadratus Syekh juga sering menjadi kolumnis di majalah-majalah seperti majalah Nahdlatul Ulama, majalah Panji Masyarakat, dan Suara Nahdlatul Ulama. Biasanya tulisan Hadratus Syekh berisi jawaban-jawaban tentang masailul fikih, yaitu tentang permasalahan seputar fikih yang ditanyakan banyak orang, seperti hukum memakai dasi, hukum merokok, dan lain sebagainya. Selain itu, Hadratus Syekh membahas tentang masailul fikih dan juga mengeluarkan fatwa-fatwa dan nasihat pada kaum muslimin. Dan beliau dalam muqaddimah kitab Adabul Alim wal Muta'allim dan At-Tanbihat, yang mana Gus Isom, sang pentahqiq kitab karya sang kakek, menyebut bahwa sepulang dari tanah Hijaz, Hadratus Syekh tidak hanya berkecimpung dalam bidang dakwah dan pendidikan, namun beliau juga terjun dalam bidang al-harakat al-ijtimaiyah, yaitu pergerakan sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari pemikirannya yang tertuang dalam sebuah karya tulis yang berfenomenal. Kitab yang mana kitab tersebut tersusun dari 23 kitab karya Hadratus Syekh, yaitu bernama Kitab Irsyadus Sari. Kitab Irsyadus Sari ini meliputi 23 karya-karya Hadratus Syekh.
Jika dipetakan ke dalam beberapa fan keilmuan, kitab-kitab yang ditulis oleh Syang Rois Akbar Nahdlatul Ulama yang termuat dalam kumpulan yaitu Irsyadus Syari memiliki beberapa keilmuan yang beragam, yaitu mulai dari akidah, fikih, tasawuf, dan adab yang tertulis dalam 4 format yaitu kitab, terus yang kedua yaitu risalah, terus terjemah dan naskah pidato. Kitab yang pertama ditulis oleh Hadratus Syekh yaitu adalah kitab Kaf Al-Awam an Al-Haud fi Syarikah Al-Islam. Beliau menulis pada 1913 Masehi. Sedangkan yang terakhir adalah Ihya Amal Al-Fudalah, yaitu tentang pidato beliau dalam pembukaan Muktamar ke-17 di Madiun di Jawa Timur. Kebanyakan karya tulis Hadratus Syekh merupakan respon terhadap paham Wahabiyah yang digaungkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab dan modernisasi yang melahirkan paham tanpa bermadhab yang digaungkan langsung oleh Syekh Muhammad Abduh. Ada 23 karya Hadratus Syekh yang terkumpul dalam kitab Irsyadus Syari. Yang pertama yaitu kitab Kaf Al-Awwam Al-Hud fi Syarikah Al-Islam, yang mana kitab ini memuat pemikiran dan ungkapan ketidaksepakatan Hadratus Syekh dengan organisasi syarikat Islam. Yang kedua yaitu kitab Al-Jasus fi Bayan Huk Al-Nakus, yang mana kitab ini memuat alasan tentang hukum menggunakan kentongan yang mengiringi adzan. Yang ketiga yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Hadis Al-Mata wa Syar Al-Sa'ah Bayan Maf'un Al-Sunnah wal Bid'ah. Kitab ini memuat menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hadis-hadis yang menjelaskan kematian, tanda-tanda hari kiamat, serta menjelaskan sunnah dan bid'ah yang seluruhnya berisi 9 pasal. Terus kitab yang keempat yaitu Adabul Alim wal Muta'allim, yang mana kitab ini membuat keutamaan ilmu dan adab seorang murid dan guru dalam belajar mengajar. Yang kelima yaitu Nurul Mubin atau An-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Al-Mursalin. Kitab ini mencakup menjelaskan tentang dasar kewajiban seorang muslim untuk beriman, menaati, meneladani, dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam yaitu kitab Al-Muwa'iz. Kitab ini memuat beberapa nasihat bersifat fatwa dan
peringatan tentang merajalelanya kekufuran, mengajak merujuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang ketujuh yaitu kitab Ziyadut Ta'liqat ala Manzumah Asy-Syaikh Abdullah Yasin Al-Pasuruan. Kitab ini eh, tentang catatan seputar nazah Syekh Abdullah bin Yasin dari Pasuruan. Kitab ini berisi eh, polemik antara Kiai Hashim dan Syekh Abdullah Yasin. Di dalamnya juga terdapat banyak pasal bahasa Jawa dan merupakan fatwa Hadratus Syekh yang pernah dimuat di Mekah. Dimuat di majalah. Terus yang kedelapan yaitu kitab At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid bi Al-Munkarat, yang mana kitab ini menjelaskan peringatan-peringatan wajib bagi penyelenggara kegiatan maulid yang dicampuri dengan kemungkaran. Yang kesembilan yaitu Al-Inhad, yaitu tentang berisi transkrip pidato Hadratus Syekh yang disampaikan dalam pembukaan Muktamar ke-14 Nahdlatul Ulama di Magelang. Terus yang ke-10 Iz Al-Haq min Al-Batil. Jadi kitab ini menjelaskan tentang kesalahan akidah dan amaliyah sebuah aliran di sebuah desa. Dan yang ke-11 yaitu Ad-Darurah Muntasirah fi Al-Masailah Tis'ah Asyarah. Jadi ini adalah mutiara yang kitab yang menerangkan 19 masalah berisi tentang wali dan tirakat dalam berbentuk tanya jawab sebanyak 9 masalah. Dan yang nomor 12 yaitu At-Tibyan fi Al-Nahid Al-Muqatta'ah, yang mana kitab ini berisi tentang tata cara menjalani silaturahim dan interaksi sosial. Dan yang ke-13 yaitu Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang mana ini adalah konun asasi, yaitu tentang pembukaan undang-undang dasar landasan pokok organisasi Nahdlatul Ulama. Terus yang ke-14 yaitu Risalah fi Ta'akud Al-Afi bin Mazahid Al-A'immah. Jadi ini adalah risalah untuk memperkuat pegangan atas mazhab yang 4. Dan yang ke-15 yaitu kitab Arba'in Hadisan Tata'alaq bi Mabadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang mana ini adalah berisi tentang 40 hadis Nabi yang terkait dengan dasar-dasar pembentukan Nahdlatul Ulama. Terus yang ke-16 yaitu kitab Risalah atau Hidiyah. Ini berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari iman kepada Allah serta sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Dan yang ke-17 yaitu
Daw al-Misbah fi Bayan Ahkam eh, al-Nikah. Nah, ini adalah kitab yang menerangkan hukum-hukum nikah. Terus yang ke-18 yaitu Al-Manasik di Al-Qura. Kitab ini berisi tentang tata cara melaksanakan ibadah haji. Yang ke-19 yaitu kitab Ar-Risalah Jam'iyah Al-Maqasid yang mana berisi uraian tentang ajaran-ajaran pokok Islam. Dan yang ke-20 Risalah fi Jawaz At-Taqlid. Ini yang berisi tentang urusan kewajiban bertaklid. Terus yang 21 yaitu Risalah fi Al-Aqaid. Ini berisi tentang tauhid. Dan yang ke-23 yaitu Risalah fi Al-Masajid. Ini berisi tentang berkaitan dengan masjid. Nah, yang 24 yaitu Risalah fi Arba' Nasaih. Yang mana kitab ini berisi 4 nasihat bagi umat Islam yang awam, baik dari segi akidah maupun syariat. Terus yang terakhir yaitu beliau ada kitab tanpa judul, namun kitab ini berisi wasiat terkait adab seorang muslim kepada eh, Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, selain kitab-kitab tersebut di atas, terdapat beberapa karya Hadratus Syekh yang hingga kini belum diterbitkan, sebagaimana yang tertulis pendahulunya yaitu kitab Ziyadut Ta'liqat. Itu. Terima kasih. Hanya itu dari saya, presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.